Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai efek dari konveksi, radiasi, dan konduksi pada drying. Karena yang lalu kita sudah mempelajari drying, tapi tinjauannya hanya dari konveksi saja. Konveksinya itu yang antara kontak gas dengan surface yang mau kita keringkan, gitu kan. Dalam pengeringan itu biasanya kan dilakukan dalam peralatan yang tertutup. Dan biasanya material dari peralatan pengeringan itu terbuat dari metal gitu kan. Sehingga kalau misalkan material metal itu berkontak dengan media pemanas yang suhunya relatif tinggi, maka metal tersebut dapat menjadi panas yang dapat memancarkan radiasi ke dalam ruangan pengering. Sehingga kalau misalkan metal atau radiant heat itu panasnya masuk ke dalam solid yang akan kita keringkan, maka kecepatan pengeringan itu menjadi lebih cepat karena adanya tambahan perpindahan panas selain konveksi dari udara pengering. Konveksi dari udara pengering itu kan yang QC, lalu QR itu adalah radiant heat. Nah, radiant heat ini dihasilkan dari hot radiating surface. Nah, apabila ada gas stream juga yang melewati tray-traynya, maka tray metal itu juga akan terpanaskan sehingga akan ada konduksi heat, sehingga panasnya tidak hanya dari konveksi saja, tapi ada tambahan yang lain yang mempercepat proses pengeringan. Jadi perpindahan panas total yang terjadi di drying surface areanya itu adalah penjumlahan dari panas secara konveksi ditambah panas secara radiasi dan panas secara konduksi. Nah, persamaan untuk panas secara konveksi sama seperti yang lalu, QC sama dengan HC dikurangin T min TS. Nah, TS ini itu kan suhu surface-nya, terus yang T itu suhu dari gasnya. Terus kemudian perpindahan panas radiatif, di mana QR sama dengan HR dikurangi TR min TS dikalikan dengan A. Nah, ini kan pakai TR sama TS. TR itu adalah hot radiating surface, berarti media yang memancarkan panas itu permukaannya suhunya berapa, dan TS tetap sama, yaitu drying surface areanya. Nah, nilai HR itu bisa kalian hitung dengan persamaan yang ada di persamaan 4, 10, 10 atau yang ada di slide ini. Nah, bagaimana dengan perpindahan panas gabungan konveksi dan konduktif di bagian bawah tray? Karena begini, pada heat transfer dengan konduksi pada bagian bawah, heat transfer itu kan awal mulanya dari konveksi gas menuju ke metal tray-nya. Kemudian dilanjutkan dengan konduksi melalui badan metalnya itu sendiri, baru konduksi melalui solid. Sehingga persamaan UK itu sama dengan 1 per 1 per HC, ini yang tadi dari konveksi gas ke metal plate-nya, ditambah Zm per Km, ini yang dari konduksi di metal tray-nya itu sendiri, terus ditambah Zs per Ks, ini adalah yang konduksi di bagian solidnya itu sendiri. Sehingga untuk QK sama dengan UK dikali T min TS per A. Nah, dengan menyatakan perpindahan massa evaporasi moisture seperti persamaan Na sama dengan Ky Mb per Ma dikalikan dengan Hs min H, lalu kita gunakan persamaan 966 yang ada di buku Genkopis, di mana Ki sama dengan Ma lambda S kali A, dan kita gabungkan dua persamaan ini dengan persamaan Ki, C, QR, dan K yang tadi di slide sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan laju pengeringan constant rate RC yang ada di bawah, yang ada di slide ini, di mana RC sama dengan Q dibagi A lambda S. Nah, Q-nya ini kan tadi ada konduksi, konveksi, dan radiasi dimasukkan ke dalam sini, maka sama dengan KY MB HS min H.
menentukan berapa nilai RC-nya, kita harus melakukan estimasi TS sehingga penyelesaiannya melalui trial dan error. Contohnya, seperti di example 981, constant rate drying when radiation and convection are present. Sebuah granul insoluble yang basah oleh air akan dikeringkan dalam sebuah pan dengan dimensi 0,457 x 0,457 dengan kedalaman 25,4 mm. Materialnya memenuhi tinggi 25,4 mm dan diketahui bahwa metal pada bagian bawah itu memiliki ketebalan 0,610 mm dan thermal conductivity-nya Km sama dengan 43,3 W per mK. Nah, pada bagian solid diketahui thermal conductivity-nya Ks sama dengan 0,865 W per mK. Nah, heat transfer melalui konveksi berasal dari aliran udara yang mengalir secara paralel di bagian atas surface dan bawah metal surface dengan kecepatan 6,1 meter per sekon dan diketahui suhunya 65,6 dengan humidity 0,01 kilo per H2O per kilo dry air. Nah, di bagian atas juga menerima direct radiasi dari pipa steam yang panas sehingga memancarkan panas melalui radiasi yang suhu hot surface radiation temperaturnya adalah 93,3. Emissivity solidnya 0,92, ditanya berapa rate drying untuk constant period tersebut. Nah, ini kan berarti selain ada karena gas, ada karena panasnya si metal bottom itu atau bawahnya tray-nya itu dan dari radiasi. Tadi dari soal kita dapat informasi mengenai properti udaranya ya. Properti udaranya itu kan kecepatannya diketahui dia ngalir dengan kecepatan 6,1 meter per sekon. Lalu temperaturnya 65,6 derajat Celcius dan humidity-nya 0,01. Dan kalau udara pengering dengan properti yang seperti ini itu mirip dengan example 963. Mungkin kalian perlu buka dulu example 963 untuk tahu bagaimana cara menghitung nilai HC atau koefisien konveksinya. Ini kayaknya sama kayak yang kemarin-kemarin sudah kita kerjakan. Dan nilai HC-nya adalah 62,45 W per meter kuadrat Kelvin. Nah, kemudian dari soal juga kita dapat tahu ketebalan dari solid yang kita keringkan dan ketebalan metal bottom tray atau tray yang di bawah itu tebalnya berapa. Dan thermal conductivity baik metal maupun solidnya juga diketahui, lalu emissivity dari solidnya diketahui 0,92. Nah, berarti dari persamaan 989 yang tadi sudah saya jelaskan, itu kan penyelesaiannya dengan trial and error. Kalau trial and error, kita juga harus menentukan kira-kira berapa nilai TS-nya. Nah, dari example 963, kita juga tahu bahwa wet bulb temperaturnya adalah 28,9. Dan bagaimana kita melakukan estimasi? Caranya adalah estimasikan TS di atas dari suhu wet bulb. Di sini diestimasikan diketahui wet bulbnya 28,9 sehingga kita estimasikan 32,2. Kita cari nilai berapa lambda S-nya. Lalu kita hitung HR-nya atau radian heat transfer koefisiennya dengan persamaan 4, 10, 10. Nilai epsilonnya ada 0,92, lalu nilai T1 sama dengan 93,3 ditambah 273,2 itu adalah suhu hot radiating surface. Lalu T2 adalah 32,2 ditambah 273,2 atau 305,4 Kelvin. Ini adalah suhu TS yang kita trial tadi. Kemudian kita menghitung nilai UK dari persamaan 985, di mana persamaannya sama dengan 1 per HC. HC-nya tadi diketahui kan dari example 963. Terus ditambah Zm per Km. Zm itu adalah tebal tray di bagian
bawah dibagi dengan km conductivity metalnya, terus ditambah Zs per Ks. Zs itu tebal solid, Ks thermal conductivity solid. Terus kita hitung Cs dari persamaan 936, lalu baru kita masukkan ke persamaan 989. Persamaan 9810. Sehingga jadi persamaan yang ada di layar ini. Hs sama dengan Hs min 0,01 lambda S dibagi 1,024 kali 10 pangkat 3 sama dengan fungsi Ts gitu kan. Nah, tadi kan sudah diasumsikan Ts-nya 32,2 dengan nilai lambda S yang kalian ketahui. Berarti kita bisa mencari berapa saturation humidity-nya dengan menggunakan humidity chart itu kan tadi. Kalau misalkan tadi awalnya H0,01, suhunya 65,6 terus dibawa ke TS 32,2, maka saturation humidity-nya 0,031. Nah, nilai 0,031 ini dimasukkan ke persamaan sebelumnya, maka akan menjadi sebuah persamaan yang di sisi sebelah kanannya itu masih mengandung TS. Nah, kalian hitung TS-nya ketemunya berapa. Nah, TS yang ini itu harus mirip atau errornya sekecil mungkin dengan nilai yang tadi kita asumsikan. TS-nya kalau dengan asumsi 32,2, nilai TS yang dihasilkan 34,4 derajat Celcius. Nah, ini kan masih beda lumayan jauh, 2,2 derajat gitu kan. Sehingga di sini ini bukan iterasi. Kalau bukan iterasi, maka kita ganti trialnya. Ganti trialnya tadi kan 32,2, kita ganti menjadi 32,5. Kalau misalkan iterasi, maka 34,4 ini kamu masukkan lagi ke awal. Tapi ini karena bukan iterasi, tapi trial, maka kamu ganti menjadi 32,5 dengan cara yang sama, cari lambda S dan berapa HS atau humidity saturation-nya. Saat 32,5 diketahui 0,032, lalu kita kembalikan ke persamaan 9810 nilai HS-nya itu, maka diketahui nilai TS barunya 32,8 derajat Celcius. Nah, ini kalau 32,5 sama 32,8 itu kan bedanya sedikit, sehingga sudah kita anggap final value-nya adalah 32,8. Nah, kalau dibandingkan sama example 963, ini lebih tinggi 3,9 derajat Celcius karena di example 963 tidak ada radiasi dan konduksi. Nah, setelah kita sudah dapatkan nilai TS-nya yang melalui proses trial and error, maka kita bisa lanjutkan ke persamaan 988 untuk menghitung berapa nilai RC-nya. Dari perhitungan diperoleh bahwa nilai RC-nya adalah 4,8 kilo per jam meter kuadrat. Ini juga nilainya berbeda dari example 963 karena di 963 itu tidak memperhatikan adanya radiasi dan konduksi. Sekian kelas hari ini, terima kasih.